Buruan sini, bolanya udah mulai. Udah mulai ya? Iya. So they've been crowned the greatest team in the history of European football. Tunggu yang mana? Lah, memang gak asik. Curang tuh nikung-nikung kayak gitu. Aneh curang, jago ini Itu mainnya. curang tahu apaan? Ih jago ini serius ini. 3-0 menang. Enggak lah. Lampard's done well on this rare attack, and it's a lovely ball as well. A chance here. It's a goal. Ramirez arrives from. Gol. Gol. Jago kan memang. Ih curang itu. Curang itu Siapa wasitnya yang ngasih-ngasih. Arrives from nowhere to give Chelsea hope again. Incredible, absolutely incredible. Well, we said they're going to show spirit. Wasitnya curang banget. Jago gini. Curang tahu. Keren kan mainnya? Enggak, gak asik. Mana enggak sih? Gak asik, pokoknya gak asik. Keren ini mainnya. Enggak. Ini apa sih? Ih, masih zaman nonton ini Pak aja nih. Seru ini teh. Gak asik ah. Ganti. 5 menit ya, 5 menit aja. Ya, 5 menit. Pemirsa, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah minggu lalu ternyata belum mampu mendorong penguatan rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika justru terus melemah. Antisipasi pelaku pasar keuangan jelang pertemuan Bank Sentral Amerika The Fed membuat matang Amerika menguat. Karena apa sih rupiah itu bisa melemah? Iya sih teh. Buat apa dia seminggu? Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs beli pada posisi 14.514 per dolar Amerika. Bank Indonesia sempat melakukan intervensi untuk mengendalikan kurs rupiah dengan menggelontorkan sekitar 100 juta dolar ke pasar keuangan. Namun efeknya tidak signifikan. Sebelumnya pada saat berada di Qatar, Jokowi menyatakan selain faktor tekanan global, melemahnya rupiah juga terjadi karena kebiasaan Indonesia melakukan impor berbagai komoditas. Berapa kurs rupiah hari ini? Apakah Anda kaget melihat angkanya? Karena emang rupiah kita sekarang sedang mengalami rekor terburuknya sejak dari tahun 98. Makanya akhir-akhir ini suka muncul pertanyaan seperti yang ditanyakan bintang ini. Apa sih sebenarnya penyebab rupiah kita melemah? Apakah itu salah pemerintahan Om Jokowi ataukah itu salah si tukang bakso langganan kita yang akhir-akhir ini sering naikin harganya terus? Secara garis besar, faktor utamanya adalah karena perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Singkat cerita, ekonomi Amerika ngalamin krisis dulu pada tahun 2008. Lalu mereka semenjak itu memperbaiki ekonomi mereka dengan berbagai kebijakan sehingga hasilnya sekarang dolar menguat. Kemudian akibat dolar yang menguat dan beberapa kebijakan Amerika yang akan kita bahas nanti membuat mata uang negara-negara lain tertekan dan akhirnya melemah. Dan salah satunya adalah rupiah kita. Ya, duit yang biasa kita pakai buat beli bakso. Amerika memperbaiki ekonominya dengan sebuah paket kebijakan yang bahasa ekonomi ribetnya adalah quantitative easing, yang pendeknya adalah menyuntikkan dana stimulus untuk membangkitkan gairah ekonomi mereka dari terpaan krisis. Mereka dalam tanda kutip memompa dolar baru terus yang kemudian digunakan sebagai stimulus ekonomi yang diharapkan dapat memutar ulang perekonomian mereka, yang kemudian oleh para investor dananya banyak diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti ke Indonesia. Kemudian, setelah ekonomi mereka membaik akibat stimulus tersebut, mereka pun mengeluarkan lagi kebijakan lanjutan bernama tapering off, yang pendeknya adalah memotong dana stimulus tersebut. Kemudian, karena dana stimulus tersebut dipotong, banyak dari para investor akhirnya hengkang dan pulang ke Amerika lagi, membuat dolar jadi pulang kampung. Akibatnya, jumlah dolar jadi sedikit dan nilainya pun makin berharga. Dan itu menekan mata uang global khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tadinya ngerasain dana stimulus dari para investor kemudian tiba-tiba jadi hilang. Lalu akibat dolar yang menguat, perekonomian global pun jadi lesu. Selain itu juga seperti Cina yang perekonomiannya sedang melambat dan masih banyak faktor lainnya lagi menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia kayak batu bara, kelapa sawit, dan karet jadi sepi peminat. Apa akibatnya? Neraca perdagangan kita jadi anjlok. Faktanya sendiri pun udah 3 tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ekspor kita lesu sedangkan impor jalan melulu.
Artinya ya, pendeknya pelemahan ini disebabkan karena perbaikan ekonomi Amerika dan dikontribusikan oleh neraca perdagangan kita. Yang sekarang kita tahu nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga melanda banyak negara, bahkan banyak yang lebih parah dari Indonesia. Tapi tentu saja video ini sangat mensimplifikasi keadaan yang ada dengan tujuan biar mudah dipahamin, karena sesungguhnya ekonomi adalah ilmu yang ribet. Jadi ya, silahkan baca-baca lagi setelah nonton video ini, dan jangan salahkan si tukang bakso langganan kita karena ini bukan salah dia. Terima kasih.